Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, waktu, dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan salah satu pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kepada kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pembahasan hadis dengan judul Peran Perempuan di Era Modern dan Tantangan Berpakaian dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW di era modern saat ini. Nah, perempuan itu memiliki peran yang sangat luas. Perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga aktif di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan kepemimpinan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan. Salah satunya adalah dalam menjaga identitas, akhlak, serta cara berpakaian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman penting bagi perempuan muslimah dalam menjalani perannya di tengah masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan ketakwaan. Hadis pertama, perempuan sebagai pemimpin dan penanggung jawab. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati wa artum ra'iyatun li baiti zawjiha mas'atun ar-riyati," yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis. Perempuan bukan hanya makhluk lemah, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab baik sebagai ibu, istri, maupun anggota masyarakat. Hadis kedua adalah kemuliaan perempuan sebagai ibu. Rasulullah SAW bersabda, Ummukah, tusumma ummukah, tusumma ummukah, tusumma abukah, yang memiliki arti ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Hadis ini menegaskan kemuliaan perempuan sebagai ibu. 3 kali Rasulullah menyebut ibu, menandakan betapa besar jasa dan kedudukan perempuan dalam Islam. Nah, hadis ketiga yaitu batasan aurat dan kehormatan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah fa iza qarajah istashrafaha asy syaitan," yang artinya perempuan itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya. Makna hadis ini bukan merendahkan perempuan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan, sikap, dan cara berpakaian agar tidak menjadi objek eksploitasi dan fitnah. Hadis keempat adalah perempuan berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Sinfani min ahlil anar lam arahim, qaumul ma'ahum syifatun ka'aznabi bahkhari yadribuna biha annas wa nisa'un kasyiyatun ariyatun ma'ilatun mu'milatun ru'usuha wa azinatil buhtil ma'ala la yukhulna aljanata wa la yajhiriha," yang artinya ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang.
berjalan melenggok-lenggok dan menggoda. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana banyak perempuan berpakaian namun tidak menutup auratnya secara sempurna, bahkan menjadikan tubuh sebagai ajang pamer di media sosial. Hadis kelima adalah malu sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi al-haya'ul minal iman, yang artinya malu adalah sebagian dari iman. Rasa malu bukan berarti tertinggal, melahirkan benteng iman yang menjaga perempuan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai Islam. Jika kita menggabungkan kelima hadis ini, maka dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan perempuan. Perempuan diberi peran sebagai pemimpin, dimuliakan sebagai ibu, dilindungi kehormatannya melalui aturan aurat, serta diarahkan untuk menjaga rasa malu, bagian dari iman. Islam tidak melarang perempuan aktif di ruang publik, tetapi mengarahkan agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor akhlak dan syariat. Nah, sebagai kesimpulan, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan etis yang sangat relevan bagi perempuan di era modern. Perempuan boleh maju, berpendidikan, dan berkontribusi, namun tetap menjaga iman, adab, dan cara berpakaian sebagai identitas muslimah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, dan semoga penyampaian ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.